Halo teman-teman, gimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan baik ya. Dan jangan lupa juga untuk selalu menjaga kebersihan. Nah, alhamdulillah di tahun ini saya Halgi Mas Alfi mendapatkan amanah sebagai CEO Logistik dari acara terbesar jurusan Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Brawijaya. Nah, dalam video ini juga saya ingin menyampaikan beberapa informasi dan terbagi menjadi dua secara umum. Yang pertama, CIA itu sendiri sama logistik itu ngapain aja. Nah, untuk hal yang paling terpenting adalah yang pertama, CIA tahun ini itu berbeda konsepnya dengan tahun lalu. Kalau misalkan tahun lalu itu berbentuk seminar nasional, tahun ini berbentuk festival musik. Nah, kenapa hal ini perlu disampaikan? Karena teman-teman, dari bentuk acara seminar nasional ke festival musik, tentu banyak perubahan mekanisme kerja di kepanitiaan. Tak terkecuali logistik itu sendiri. Nah, logistik sendiri itu terbagi menjadi 5 bagian teman-teman. 5 bagian itu maksudnya job desk-nya ya. Yang pertama itu venue, kedua itu percetakan, ketiga itu alat komunikasi atau yang kita kenal sebagai handy-talkie, keempat itu konsumsi, dan kelima terkait stage, sound system, atau lighting. Nah, pertama terkait venue. Venue ini sebenarnya ada 4 hal umum yang biasanya kita gunakan untuk menjadi pertimbangan kita untuk memilih acara tempat tersebut. Yang pertama adalah budget. Nah, budget juga nanti juga bakalan berlaku secara general di setiap masing-masing job desk logistik ya. Budget, tentu kalau misalnya kita ngomong budget, nggak mungkin juga kalau kita maksain acara di luar budget dari kita. Kedua, kapasitas dari tempat itu sendiri. Acara kita itu skalanya sebesar apa, yang nantinya bakalan menentukan venue-nya kita mau sebesar apa untuk menampung penonton, kayak gitu. Ketiga adalah kesesuaian atau proper. Biasanya masalah ini ditemuin waktu acaranya itu di indoor sih, seperti sirkulasi udara yang minim kayak gitu, atau venue-nya itu banyak pintu yang akhirnya akan membuat logistik menutup banyak pintu untuk menjadikannya hanya 2 akses, yaitu pintu keluar sama pintu masuk aja. Nah, itu nanti kan jadi bakalan kerjaan sendiri kan. Terus yang terakhir adalah keamanan. Nah, keamanan itu juga berpengaruh banget, seperti kayak banyaknya pintu tentu akan memungkinkan kalau misalnya ada hal-hal yang kurang kita inginkan, makanya nanti itu juga menjadi salah satu pertimbangan kita untuk memilih tempat. Nah, selanjutnya adalah percetakan. Percetakan ini sebenarnya sedikit-sedikit agak kompleks, tapi nggak terlalu yang ngejelimet banget. Pada dasarnya adalah kita membandingkan harga antara percetakan satu dengan percetakan lainnya. Gunanya apa? Gunanya untuk mencari harga yang termurah. Nah, biasanya untuk percetakan ini kita bakalan nemui kesulitan di masalah harga. Harganya itu kadang di percetakan A atau di percetakan B membuat potongan harganya di kelipatan yang berbeda-beda. Ini kan tentu jadi strategi dari percetakannya itu sendiri ya. Semisal percetakan A itu ngebuat potongan harga di kelipatan 50. Di percetakan B itu potongan harga di kelipatan 100. Nah, ini yang nantinya bakal jadi pertimbangan kita, apakah di hasil total akhirnya itu akan lebih murah percetakan A atau percetakan B. Dan juga biasanya masalah harga ini berkaitan erat dengan jenis dari bahan itu sendiri, baik seperti dalam bentuk tiket atau spanduk-spanduk kayak gitu. Nah, ketiga, alat komunikasi atau handy-talkie. Sebenarnya ini pekerjaan mudah, tapi agak tricky kalau misalnya kita kelewat waktu hari hanya. Ya emang kita untuk alat komunikasi memang untuk provide aja sih. Jadi sebelum hari H disediain di hari H, tapi untuk make it clear-nya yang job desk alat komunikasi ini atau handy-talkie ini sulitnya ketika nanti setelah acara mengumpulkan handy-talkie itu sendiri. Karena biasanya handy-talkie ini kan kesebar ke panitia-panitia tuh. Dan untuk mengumpulkannya terkadang tercecer kayak gitu. Jadi untuk mastiin aja sih barang sebelum dengan sesudah jumlahnya sama. Terus logistik juga berperan sebagai penyuplai makanan untuk seluruh panitia di hari H. Nah, yang terakhir itu terkait sound system, stage, dan lighting. Nah, di sini sebenarnya yang agak kompleks sih teman-teman. Kompleksnya itu karena banyaknya informasi yang kita harus tahu untuk masalah ini kayak gitu. Nah, mungkin sebagian dari teman-teman udah ada yang tahu kalau misalkan kita sewa sound system itu ukurannya dihitung dari wattnya. 1000 watt, 3000 watt, 5000 watt, 10000 watt, dan 25000 watt. Dan terkadang ada ukuran-ukuran yang tersendiri yang di provide sama pihak sound systemnya ya. Jadi ada juga kadang ada yang 12.000, angka-angka yang sedikit nggak umum. Nah,
Tapi tahukah teman-teman kalau misalkan kita bicara masalah sound, watt itu tidak menggambarkan bagaimana kualitas suara itu dijamin. Gampang ya, watt itu adalah menggambarkan seberapa banyak kotak atau box speaker itu digunakan saat hari H. Simpelnya adalah ketika makin banyak box itu digunakan waktu hari H, berarti menandakan bahwa soundnya itu, wattnya itu berarti semakin banyak. Kayak gitu aja prinsipnya watt. Nah, tapi teman-teman, kalau misalnya kita bicara masalah kualitas, jangan dulu tertipu nih. Jangan dulu tertipu kalau misalkan ada orang, kayak misalnya di orang yang menyewakan harganya 10.000 watt, itu A gitu ya, katakanlah A. Nah, ada juga si B. Nah, si B sama si A sama-sama menyediakan 10.000. Tapi ternyata si A ini 10.000-nya mahal banget, katakanlah 15 juta. Dan si B ini cuma 10 juta di 10.000 wattnya. Nah, jangan terburu-buru menyimpulkan kalau misalkan itu kualitasnya baik atau lebih baik untuk nyewa di B. Enggak kayak gitu juga. Itu nanti bakalan berpengaruh ke masalah alat bandnya yang dipakai, terus masalah teknisinya mengolah suaranya kayak apa. Dan banyak komponen-komponen di sound system itu yang turut menjadi pertimbangan teman-teman. Nah, ini general aja ya, saya ngasih taunya general aja. Nah, tahukah teman-teman juga kalau misalkan biasanya artis-artis itu kan minta ada kayak spesifikasi khusus atau umum yang biasanya diminta untuk perform. Kadang ada dua kemungkinan sih, antara artisnya itu ngebawa alat musik sendiri, gitarnya dia sendiri atau drumnya dia sendiri. Biasanya sih yang dia bawa sendiri drum ya. Kalau misalnya gitar biasanya bawa juga. Kalau misalnya piano, biasanya sih enggak. Piano ya tetap sama, karena settingannya yang paling umum dan nggak banyak berubah biasanya sih piano kayak gitu. Nah, tahukah teman-teman kalau misalkan di riders itu terkadang ada artis yang minta spesifikasi khusus seperti yang udah saya sebutkan tadi. Nah, jadi sebenarnya yang mau saya kasih tahu, terkadang spesifikasi itu nggak seharusnya dipenuhi 100% kalau misalkan emang keuangan kita yang emang nggak mencukupi kayak gitu, atau kapasitas skala acara kita yang enggak sebesar apa yang diminta dari si artis. Nah, itu nanti yang bakalan menjadi obrolan kita kira-kira teman-teman. Kalau misalkan teman-teman berminat ya dimasuk ke logistik. Nah, yang kedua masalah stage teman-teman. Kalau misalnya teman-teman pernah lihat acara sunatan, khitanan gitu ya, atau pernikahan yang tendanya itu bentuk pelangi, kalau misalnya saya sih biasanya menyebut itu tenda pelangi. Nah, tapi umumnya sekarang itu sudah memakai tenda rigging. Nanti saya coba kasih gambarnya setiap penjelasannya. Tenda rigging. Nah, rigging juga itu terbagi menjadi dua teman-teman. Jangan keliru. Ada yang namanya semi rigging sama yang full rigging. Bedanya apa? Bedanya adalah pertama harganya jauh beda. Kedua, beda fiturnya itu masalah atapnya. Kalau misalnya full rigging, atapnya itu pakai katrol dan itu bisa dinaik turunin jaraknya. Kalau yang semi rigging itu dia tetap nggak bisa dinaik turunin. Dan masalah lighting juga. Lighting kalau misalnya kayak dari divisi acara nih, perlu banget kalau misalnya acaranya itu nyampe malam. Berarti mau nggak mau kita nyediain untuk lighting sampai acara itu malam, karena kalau misalnya malam kan butuh lighting. Nah, nanti kira-kira bakalan seperti itu sih teman-teman omongan-omongan kita di logistik. Jadi di video ini saya mau ngasih mau nge-provide aja sih untuk teman-teman yang kira-kira masih bingung kalau misalnya logistik di acara festival musik itu tugasnya ngapain aja, job desk itu ngapain aja. Dan mungkin teman-teman yang nggak masalah sih kalau misalnya teman-teman belum pernah sebelumnya ikut di kepanitiaan yang arah-arahnya ke logistik, nggak masalah banget. Asalkan teman-teman minat gitu ya, teman-teman minat dan kira-kira tertarik di bidang perlogistikan ini, khususnya sih di masalah yang berbau-bau sound segala macam, karena nanti kita bakalan banyak ngomongin. Saya nanti juga banyak ngasih info ke teman-teman, ngasih input ke teman-teman terkait gimana sih sebenarnya kalau misalnya acara festival musik itu dilaksanain kayak gitu. Tapi dari segi ini ya, dari segi logistik. Kayak gitu aja sih. Mudah-mudahan di video ini teman-teman menjadi lebih jelas supaya nggak bimbang lagi untuk milih divisi apa. Nah, mungkin kira-kira kalau misalkan ada hal yang perlu ditanyain, saya terbuka banget dan sangat tersedia untuk menjawab pertanyaan teman-teman satu persatu, dan mungkin secara lengkap, gamblang
dan jelas kayak gitu. Line saya di Halgi 13 kalau misalnya mau menghubungi lewat line. Kalau misalnya mau Instagram bisa langsung DM saya kayak gitu ya. Oke, makasih.